Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 Elohim. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Hari ini, pagi ini Devo kita spesial. Karena nggak seperti biasanya, pada pagi hari ini Sedani langsung yang akan devotion dengan kalian. Walaupun mungkin lewat YouTube ya, atau lewat video ini ya. Jadi mohon bersabar, kelak ke depan ketika sudah selesai pandemi COVID-nya kita bisa ketemu langsung, devotion langsung. Itu ya anak-anak ya. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bersama-sama di tempat ini, kami akan saling sharing, mendengarkan firman-Mu satu sama lain, dan biar jadi berkat buat setiap anak-anak yang akan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sebelum kalian mengikuti pelajaran pada hari ini, Sedani akan kasih devotion buat kalian terlebih dahulu ya. Oke, Sedani mau kasih pengalaman Sedani. Dulu waktu Sedani kelas, ya kayaknya kemungkinan kelas 5 SD ya. Saya, Sedani itu, mamahnya Sedani itu jualan di kantin sebuah rumah sakit di Semarang. Nah, karena dulu itu mamanya Sedani belum pakai pembantu yang banyak, jadi mau tidak mau anak-anaknya termasuk Sedani dan adik-adik Sedani itu harus membantu di kantinnya mamanya Sedani. Suatu kali waktu itu sudah pulang sekolah, Sedani sudah pulang ke rumah kemudian ganti pakaian, karena habis itu Sedani bergegas membantu mamanya Sedani jualan di kantin. Waktu itu belum yang zaman sekarang ya naik motor gitu ya, tapi naik sepeda ontel tahu ya. Nah Sedani sudah sampai di kantin waktu itu, kemudian mamanya Sedani itu minta tolong belikan es batu. Nah Sedani bingung, aduh mah udah pakai apa, ini ada kresek. Iya mah ada kresek, tapi kesananya naik apa ya kan, kamu bisa naik sepeda. Hah, yakin mah? Suruh bawa es batu naik sepeda, cobalah, soalnya mama telepon papamu nggak diangkat, baru pergi mungkin ada keperluan, coba tolonglah. Terus Sedani mikir, aduh bisa nggak ya, udah deh tak coba dulu. Oke mah, tak coba. Akhirnya singkat cerita Sedani naik sepeda ke tukang es batu, waktu es batu balokan, bukan zaman sekarang ya yang model kristal, yang zaman dulu yang kotak-kotak balokan itu ya. Sedani ke sana, singkat cerita sudah istilahnya orang Jawa dipecel-pecel es batunya ya, sudah dipotong-potong kecil-kecil, taruh dalam kresek gitu ya. Nah tibalah saatnya Sedani membawa ini dari tukang es batu ke kantinnya mamanya Sedani. Sedani agak was-was nih, waduh bisa apa enggak ya, bisa apa enggak ya, coba percaya bisa. Akhirnya Sedani jalan. Nah selama di perjalanan gitu ya, sambil naik sepeda, anak kecil naik sepeda, ada belewer kresek isinya es batu gitu ya, digantung gitu ya. Dan ketika Sedani jalan gitu, Sedani agak malu gitu ya, karena lihat sepertinya yang ada di sebelah kanan kiri pengendara motor atau apapun, setiap kali lewat selalu memandang Sedani. Ada apa? Ada yang salah dengan Sedani? Apakah gara-gara Sedani bawa es batu pakai kresek naik sepeda? Aneh gitu. Nah sempat pemikiran itu muncul, tapi kemudian Sedani mikir, tidak apa-apa lah, ini buat mamaku, ini buat kepentingan mamaku. Singkat cerita Sedani sudah sampai sana dan sudah serahkan. Ternyata hari berikutnya seperti itu lagi. Dan ketika Sedani jalani dengan setia, Sedani akhirnya menikmati buahnya. Apa? Sedani belajar, sedang dididik orang tua Sedani jadi anak yang mandiri, mau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya tanpa mengeluh. Itu anak-anak. Nah ternyata di Alkitab juga ada firman-Nya. Coba kita buka bersama-sama di kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Saya kasih waktu deh. Coba buka Alkitabnya. Buka di Kolose pasal 3 ayat 23. Sudah ketemu? Oke. Coba kita baca bersama-sama ya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah semuanya itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di ayat yang disampaikan di kitab Kolose pasal 3 ayat 23, di situ yang menulis adalah rasul yang bernama Paulus. Nah, ternyata Rasul Paulus ini sedang mengajari jemaat Kolose waktu itu untuk berbuat dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan dan bukan untuk mendapatkan kehormatan atau pujian dari manusia. Karena rupanya pada masa itu jemaat di Kolose itu mungkin banyak yang haus akan pujian. Ketika melakukan sesuatu harus dipuji. Kalau enggak berarti istilahnya menolong dengan pamrih, ya. Padahal Tuhan pengennya tidak seperti itu. Tuhan inginnya ketika kamu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Masalah nanti dapat promosi, dapat pujian atau lain-lain itu urusannya Tuhan. Tapi asal kamu sudah diberi suatu tanggung jawab, suatu pekerjaan, kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Toh nantinya kamu akan menikmati buahnya. Ingat, buah ketaatan sama Tuhan, buah ketaatan dengan Tuhan itu manis pada akhirnya. Kamu akan menikmatinya. Dan orang-orang di sekitarmu akan bersyukur. Bisa melihat bahwa, oh ini toh yang namanya Dani bisa jadi teladan. Mungkin di usia waktu anak-anak seusia Dani waktu kelas 5, mereka mungkin sepulang sekolah mungkin bermain atau mungkin santai-santai atau mungkin nonton TV gitu ya. Karena zaman dulu belum ada gadget ya, zamannya Sedani mungkin ada tapi masih mahal, mungkin nonton TV gitu ya. Tapi waktu itu zaman Sedani sudah termindset. Pulang sekolah ganti pakaian, makan sebentar, kemudian bantu orang tua. Kalau baru ngerjakan tugasnya, ngerjakan PR-nya sekalian di kantin gitu ya. Jadi anak kantin. Tapi di situ Sedani bisa belajar yang namanya mandiri, bisa belajar yang namanya mengatur waktu. Nah, sampai sekarang akhirnya Sedani ada di tempat ini, bisa jadi berkat buat kalian jadi guru. Itu karena ada proses. Nah, sama halnya dengan kalian. Ketika kalian mau melewati proses yang ada, contohnya saat ini, kok lama sekali nggak sekolah-sekolah, nggak bisa ketemu sama teman-temannya, langsung ketemu di sekolah, kok harus sekolahnya model gini. Ketika kamu mau menjalani dengan sukacita, percayalah, sebenarnya di balik semuanya ini Tuhan sedang mendidik kamu. Mendidik apa? Untuk menjadi anak yang mandiri. Mungkin kamu selama ini belajar harus disentak-sentak, dimarahi gurunya, baru mau mulai belajar. Tapi sekarang kalian harus benar-benar belajar sendiri untuk masa depan kalian sendiri. Kalian harus berjuang buat masa depan kalian sendiri dengan belajar jarak jauh seperti ini. Jangan khawatir. Sedani percaya, kita semua percaya bahwa kelak pandemi COVID ini akan berakhir dan kita semua akan ketemu di sekolah. Itu ya anak-anak ya. Jadi ingatlah, apapun juga yang kamu perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Sedani kasih PR buat kalian. Nanti setelah ini, semisal ada di antara kalian yang mau menghafalkan ayat, apa mungkin ya, sekalian deh hafalkan ayat Kolose pasal 3 ayat 23. Hafalkan ayat tersebut, kemudian kalian bisa, kalau bisa ya, kalian menghafalkan ayat tersebut seperti Sedani gitu ya, di depan kamera, direkam, kemudian rekamannya bisa di WA-kan ke Sedani secara pribadi gitu ya. Sedani pengen tahu apakah kalian benar-benar serius ketika devotion seperti ini. Itu anak-anak ya. Bisa ya? Oke, mungkin udah sampai sini dulu yang Sedani sharingkan, biar ini jadi berkat buat kalian semua. Oke, yuk kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Jikalau pada pagi hari ini kami sudah devotion walaupun singkat, biarlah ini jadi berkat buat anak-anak tempat ini. Dan biarlah kami melakukan segala sesuatu bukan untuk mencari pujian semata, tapi kami kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya ketika kami melakukan ini untuk-Mu, Engkau di atas surga sana, bahkan tidak cuma di surga, Kau maha hadir dimanapun, bahkan ada dalam hati kami, sedang melihat respon kami. Oh, ternyata anakku ini memberikan yang terbaik buat aku. Maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat hidupku. Terima kasih Tuhan,
kami serahkan pelajaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mulai bersama dengan Engkau dan senantiasa bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.